Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Peran penting Monkey D. Dragon dalam insiden God Valley benar-benar membuat para fan One Piece bertanya-tanya. Apakah mungkin setelah Dragon berhasil menyelamatkan Shanks dan juga Samrock, kedua karakter ini memiliki keterkaitan dengan organisasi Revolutionary Army? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Mimin harap kalian semua para fan One Piece bisa menonton video ini sampai selesai agar penjelasan yang Mimin sampaikan tidak ada yang miss sama sekali. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari beberapa poin penting saat terjadinya insiden God Valley. Tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah tahu betul apa yang menjadi latar belakang terjadinya insiden God Valley 38 tahun yang lalu, di mana insiden ini menyebabkan puluhan bahkan ratusan nyawa melayang akibat ulah dari para Tenryubito yang menjadikan penduduk pulau God Valley serta para budak sebagai kelinci perburuan mereka. Nah, menariknya, di balik insiden kelam tersebut, ada satu sosok yang menurut Mimin menjadi MPV pada kejadian ini, yaitu Monkey D. Dragon yang kelak menjadi seorang pemimpin dari organisasi Revolutionary Army. Yap, seperti yang dijelaskan pada chapter 1160 kemarin, entah sebuah kebetulan atau tidak, Dragon yang ketika itu masih menjadi seorang prajurit angkatan laut biasa, bahkan usia Dragon ketika itu adalah 17 tahun, harus dihadapkan pada kenyataan yang sangat mengerikan, di mana dia melihat dengan mata kepalanya sendiri atas semua tindakan yang dilakukan oleh para Tenryubito yang menjadikan para penduduk Pulau God Valley sebagai bahan pembantaian. Tak sampai di situ saja, hingga pada puncaknya, Dragon bertemu dengan Ibu Shanks dan juga Samrock yang telah sekarat, di mana dalam pertemuannya tersebut, Ibu Shanks dan juga Samrock ini meminta kepada Dragon untuk menyelamatkan kedua anaknya dari tangan Garling yang merupakan bagian dari Kesatria Suci dan juga kaum naga langit atau Tenryubito. Jelas Dragon yang saat itu hanyalah seorang prajurit angkatan laut biasa harus dipilihkan pada pilihan yang amat sangat sulit, karena pastinya Dragon tahu betul jika dia melakukan apa yang diminta oleh Ibu Shanks dan juga Samrock, maka sama saja Dragon telah menentang pemerintah dunia dan juga para Tenryubito. Dan Mimin rasa Dragon pun pasti paham atas konsekuensi yang akan dia dapatkan setelah melakukan hal itu. Karena di chapter ini juga ada salah satu Tenryubito yang mengatakan kepada angkatan laut, jika dia tidak bekerja dengan benar, maka kalian akan digantung. Hingga pada akhirnya, Dragon yang muak dengan semua kejadian ini memutuskan untuk mengambil tindakan dengan cara menembak salah satu Tenryubito demi menyelamatkan Kuma kecil. Ya, apa yang dilakukan oleh Dragon ini pun seolah menjadi sebuah jawaban bahwa Monkey D. Dragon benar-benar telah bertekad untuk menentang pemerintah dunia dan siap untuk menerima konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Sehingga disadari atau tidak, keputusan yang diambil oleh Dragon saat terjadinya insiden God Valley ini pada akhirnya membentuk masa depan yang sangat besar, di mana Dragon sendiri menjadi seorang pemimpin organisasi Revolutionary Army yang menentang pemerintah dunia atas semua tindakan yang telah mereka lakukan. Nah, sampai di sini, menariknya apabila kita perhatikan lagi, beberapa orang yang telah ditolong oleh Dragon saat terjadinya insiden God Valley justru menjadi bagian dari organisasi Revolutionary Army. Contohnya saja seperti Ivankov, Kuma, dan Ginny. Dan tentunya kalian semua para fan One Piece pasti sudah tahu jika orang-orang ini memiliki peran yang sangat penting di masa depan atas apa yang mereka lakukan kepada kelompok bajak laut topi jerami yang secara kebetulan kapten mereka adalah anak dari Monkey D. Dragon. Lalu sampai di sini, dari semua fakta-fakta tersebut, apakah mungkin Shanks dan juga Samrock yang juga diselamatkan oleh Dragon saat terjadinya insiden God Valley adalah bagian dari organisasi Revolutionary Army atau double agent yang ada di kubu organisasi Revolutionary Army? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Pertama, yaitu misteri buah iblis.
Nah, poin ini sangatlah penting untuk menentukan apa yang sebenarnya terjadi ketika Dragon telah berhasil menyelamatkan Seng dan juga Samrock. Jika saat itu, Dragon telah dikejar oleh para kesatria suci atau orang dari pemerintah dunia karena perbuatannya yang telah dilakukan oleh Dragon. Mulai dari menembak Tenryubito dan menyelamatkan dua bayi kembar yang telah dibawa oleh Garling, maka semua ini akan menimbulkan dua probabilitas. Yaitu yang pertama, buah iblis yang dimakan oleh Kuma dan juga Kaido meninggalkan dua peti kosong yang bisa saja digunakan oleh Dragon untuk menyembunyikan Seng dan juga Samrock. Lalu yang kedua, dari pihak kesatria suci ataupun bajak laut Goldie Roger mengira jika peti tersebut masih menyimpan hadiah atau harta karun, sehingga mereka pun terlibat perebutan peti harta karun tersebut, di mana pada akhirnya kelompok bajak laut Goldie Roger berhasil membawa satu peti harta karun tersebut yang berisikan Akagami no Seng, sedangkan dari pihak kesatria suci berhasil membawa peti yang berisikan Samrock. Ya, pertarungan anggota bajak laut Goldie Roger versus kesatria suci ini yang terjadi 38 tahun yang lalu di Pulau God Valley dibuktikan saat Summer tiba di Pulau Elbaf dan bertemu dengan Chopper Gaban, di mana saat itu Summer mengingat tentang Chopper Gaban. Lalu setelah itu poin yang kedua, Seng dan juga Samrock adalah double agent Revolutionary Army. Dari poin pertama yang Mimin jelaskan, rasanya sangat kecil sekali jika Samrock ini adalah seorang double agent. Karena sejak kecil, Samrock sudah berada di Tanah Suci Merijoa dan dibesarkan oleh para kesatria suci. Sedangkan Seng ini masih menjadi tanda tanya besar di kalangan para fan One Piece. Karena apabila kita melihat timeline yang ada dalam cerita One Piece, waktu kecil sampai berada di kapal bajak laut Goldie Roger, kita belum pernah melihat tato khas yang dimiliki oleh para kesatria suci yang berada di lengan Seng. Hingga pada akhirnya setelah kelompok bajak laut Goldie Roger resmi dibubarkan, saat Seng mengunjungi Pulau Elbaf dan bertemu dengan Chopper Gaban, kita baru diperlihatkan tato tersebut. Jelas ini menjadi sebuah petunjuk besar jika sebenarnya Garling telah mencoba mencari keberadaan Seng setelah bubarnya kelompok bajak laut Roger. Dengan anggapan, Garling masih percaya ada sebuah kesempatan untuk menghasut Seng agar bisa kembali ke Tanah Suci Merijoa, atau Seng sendiri yang mencari tentang jati dirinya dengan cara mencoba mencari keluarganya hingga membuatnya bertemu dengan ayahnya, yaitu Garling Vigeland. Jika benar, maka semua ini akan sangat masuk akal dengan pesan yang dikatakan oleh Roger hingga membuat Seng menangis. Di mana kemungkinan besar, pesan tersebut mengungkap tentang insiden God Valley dari awal dia diselamatkan oleh Dragon sampai perjalanan kisah Roger yang membuat Seng pada akhirnya memutuskan untuk membuat kelompok bajak lautnya sendiri, yang mana hal ini juga pada akhirnya membawanya bertemu dengan Luffy. Dan disadari atau tidak, hal ini pun seolah menjadi sebuah jawaban jika hilangnya lengan Seng demi menyelamatkan Luffy adalah cara Seng agar bisa terlepas dari ikatan Tanah Suci Merijoa. Lalu poin yang ketiga, keputusan terbesar Seng dan juga Samrock. Nah, dari poin kedua yang telah Mimin jelaskan, Seng pada akhirnya memutuskan untuk tetap memilih menjadi seorang bajak laut karena sebuah kebebasan. Sedangkan Samrock sendiri tetap memilih untuk tinggal di Tanah Suci Merijoa dan menjadi seorang kesatria suci. Sehingga sampai di sini dapat kita simpulkan bahwa sangat kecil sekali kemungkinannya jika Samrock adalah seorang agen atau komandan Revolutionary Army. Karena dari fakta-fakta yang telah diperlihatkan sampai sejauh ini, Samrock menjadi karakter baru yang akan memiliki peran penting untuk menjadi musuh dari organisasi Revolutionary Army. Sedangkan Seng sendiri yang telah mengetahui rahasia tentang insiden God Valley dari Goldie Roger bisa saja telah bertemu dengan Dragon. Sehingga hal inilah yang menjadi sebuah bukti kuat jika Akagami no Seng memiliki keterkaitan dengan Dragon dan juga organisasi Revolutionary Army sebagai seorang double agent jika dibandingkan dengan Samrock. Nah, itu tadi merupakan pembahasan apakah Seng dan juga Samrock adalah komandan Revolutionary Army atau bukan. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kita kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.